Shalom, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Samuel Stumorang. Dalam motivasi iman hari ini, saya akan berbicara kian lama, kian kaya, hingga sangat kaya. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, semua orang di dunia ini hari-hari ini fokusnya ingin menjadi kaya. Karena apa? Karena dunia menilai, memberikan penghargaan terhadap seseorang, terhadap orang lain, dilihat dari seberapa kaya dan seberapa berpengaruhnya orang itu. Orang begitu bangga kalau melihat seseorang kaya. Wow, luar biasa. Wow, gitu ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang memberikan respon, orang memberikan penghargaan kepada seseorang kebanyakan ketika dia memiliki sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Banyak orang bilang begini, dia punya apa? Mobilnya apa? Tipe rupanya seberapa? Seperti apa? Tipe berapa? Berapa hektar tanahnya? Apa bisnisnya? Ketika ketemu orang sekarang ini, kebanyakan yang ditanya bisnisnya apa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena itu menentukan seberapa penghasilannya, seberapa yang dia dapat gitu ya. Kebanyakan orang. Tapi masih ada orang-orang yang masih menilai seseorang itu bukan dari itu, masih ada. Tapi kebanyakan orang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang mau kaya, tapi tidak sedikit orang tidak mau berproses. Maunya kayanya instan, maunya cepat gitu ya. Tapi tidak mau berproses. Padahal sebuah keberhasilan itu harus ditempuh, diraih dari proses. Ada proses yang panjang, ada proses yang sulit, ada proses-proses yang lain yang harus dia lalui dalam hidupnya. Dalam ayat ini kita melihat dalam pembacaan kita tadi, ketika kita melihat Ishak, dikatakan firman Tuhan, menaburlah dia, maka dia berhasil, dia kaya, bahkan kian lama kian kaya. Dalam ayat ini sebenarnya diawali dari adanya sebuah keadaan kelaparan, adanya sebuah peristiwa kelaparan. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak mudah. Tapi Ishak bisa melewati dan bahkan dia menjadi kaya. Bukan berarti tidak mempunyai proses loh. Ishak itu punya proses. Dia mengalami yang namanya kelaparan. Dia mengalami yang namanya kesulitan makan. Tetapi proses itu dia lalui hingga dia berhasil dan dia menjadi kaya. Bahkan kalau kita baca ayat seterusnya tadi itu, sebenarnya di sana dikatakan bahkan orang Filistin itu menjadi iri kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana Ishak bisa jadi kaya dan bahkan sangat kaya? Dan jawabannya hanya satu. Karena dia diberkati Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan masalah tempat di mana dia berada, bukan masalah tempat atau kondisi, situasi, keadaan di mana dia tinggal, tetapi terletak dengan dari siapa sumber berkat itu, terletak dari siapa yang menyertai dia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ishak berhasil, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya dan menjadi kaya raya. Firman Allah mencatat karena dia diberkati Tuhan. Bagaimana Ishak agar dia diberkati Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana Ishak agar dia diberkati Tuhan dalam hidupnya?
Yang pertama, Ishak taat kepada firman Tuhan. Kalau saudara melihat ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan begini, janganlah engkau pergi ke Mesir, tinggallah di sini sebagai pendatang, sebab aku akan memberikan tempat ini kepada keturunanmu. Itu janji Tuhan kepada Ishak, perintah Tuhan kepada Ishak. Ishak taat, Ishak tidak pergi ke Mesir, sekalipun di tempat di mana dia berada pada saat itu ada keadaan sukar, ada keadaan sulit, ada kelaparan. Tapi dia taat kepada firman Tuhan. Dia tinggal di situ. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah menabur. Firman Tuhan mengatakan tadi, maka menaburlah Ishak. Dan pada tahun itu juga ia menuai. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menabur, dia akan menuai. Kalau ada orang yang nabur nggak nuai, nyolong. Saya sering katakan seperti itu. Tapi setiap orang yang menabur, dia akan menuai apa yang dia tabur, kebaikan yang dia tabur. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya melakukan bagiannya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bukan berarti ketika aku akan diberkati Tuhan lalu kita berdiam diri saja, bukan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, sehingga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan itu. Melalui itu Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk diberkati Tuhan dan berhasil itu sebenarnya gampang. Yang pertama, taat. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Mesir berbicara kesenangan dunia, keinginan duniawi, keinginan daging. Artinya Tuhan mau bilang begini, untuk engkau diberkati Tuhan, taatlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, jangan lagi engkau sama dengan dunia ini. Sama dalam cara berpikirnya dengan dunia, sama dengan cara pandangnya dengan dunia, sama dengan cara bertindaknya dengan dunia. Melihat sesuatu, melihat dengan kasat mata atau apa yang terlihat gitu ya. Tidak lagi. Tapi memandang dengan cara Allah, memandang sesuatu dengan iman kepada Tuhan, melakukan sesuatu dengan berharap bahwa Tuhan memberkati, berpikir bahwa Tuhan merancangkan setiap kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, menabur agar menuai. Menaburlah apa yang bisa engkau tabur. Menabur kebaikan, menabur berkat. Maka apa yang kau tabur engkau akan tuai. Hukum tabur tuai itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap aspek hidup, hukum tabur tuai itu berlaku. Kalau engkau melakukan kebaikan, maka engkau akan menerima kebaikan. Tuhan bilang begini, Tuhan memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat. Ini juga perintah Allah untuk menabur. Artinya apa? Kalau saudara mau diberkati Tuhan lebih, maka berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara harus bisa menyisakannya sebagai benih, sebagai taburan saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, jangan habiskan itu semua untuk dirimu. Gak ada lagi benih. Engkau harus punya benih yang engkau harus tabur. Taburkan itu, maka engkau juga akan menuai. Banyak orang begini, gak usah kita menabur, untuk kita aja kurang gitu. Menabur itu adalah menabur kepada tempat yang benar, kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ada orang begini bilang, kalau kita menabur, menaburlah kepada orang yang bisa membalas kepada kita. Itu salah. Kalau kita menabur, kalau kita memberi, memberilah kepada orang yang nantinya kita bisa memberikan kembali kepada kita. Itu salah. Tapi memberilah kepada orang yang membutuhkan. Menaburlah kepada orang yang membutuhkan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya hari ini. Dan saya mau katakan, tetap semangat untuk hari ini, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.